Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1366. Batasan di sumber jiwa Qin Zhan berasal dari tangan Raja Abadi Sueyu. Sebagai seorang ahli tingkat Raja Abadi, teknik pemurnian jiwa yang dilatih Sueyu tentu saja memiliki tingkat yang sangat tinggi. Di seluruh alam semesta yang luas, batasan seperti ini tak dapat dipecahkan oleh siapapun, kecuali ada seseorang yang teknik pemurnian jiwanya melampaui tingkat Raja Abadi. Namun, hal yang paling mustahil justru menjadi mungkin bagi Luo Xiu. Konon, teknik pemurnian jiwa tingkat Raja Abadi di hadapan pembatas roh abadi Taisang bahkan tak pantas disandingkan. Sebuah batasan berbentuk rune berwarna darah berhasil dipisahkan Luo Xiu dari lautan kesadaran Qin Zhan setelah lebih dari 3 bulan. Ketika perasaan hidup dan mati yang dikendalikan itu lenyap, bahkan Qin Zhan sendiri tak berani percaya bahwa semua itu nyata. Saudara Luo, budi besar ini, aku Qin Zhan takkan pernah melupakannya. Seru Qin Zhan dengan hati penuh haru. Ia tak pernah menyangka dalam hidupnya ini akan merasakan kebebasan seperti itu. Ia telah menemukan kembali hati nuraninya, bebas dari kendali Wuji. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, Qin Zhan yang lama telah mati, ia akan menjadi Qin Zhan yang baru, dengan mentalitas yang benar-benar baru, untuk menempuh jalan dao bela diri di masa depan. Kebaikan luar biasa ini, bahkan jauh melampaui ikatan guru murid yang pernah ada. Qin Zhan sungguh tak tahu bagaimana harus membalasnya. Kakak Qin berlebihan. Saat aku masih sangat lemah dulu, kalian semua telah menyelamatkan nyawaku, kata Luo Xiu sambil menahan bahu Qin Zhan, mencegahnya untuk memberi hormat padanya. Mana bisa begitu? Qin Zhan terus menggelengkan kepala, ia merasa budi ini tak terbalaskan. Aku sudah memanggilmu kakak, kenapa masih sungkan? Luo Xiu tertawa kecil, jika kau menghargaiku, Luo Xiu, mulai sekarang kita adalah saudara. Di antara saudara, apa perlu mengucapkan terima kasih? Baik di kehidupan lampau maupun sekarang, Luo Xiu memiliki banyak teman, namun tak banyak yang bisa ia sebut sebagai saudara. Pada saat Qin Zhan dan Dugu menemukan kembali hati nurani mereka mengungkapkan isi hati masing-masing, meluapkan jeritan terdalam ketidakrelaan terhadap takdir. Hal ini membuat Luo Xiu seolah melihat dirinya di masa lalu. Bukankah ia dulu juga begitu? Justru karena kemiripan ini, dan karena sama-sama berjuang untuk menguasai takdir sendiri, Luo Xiu merasakan ikatan kuat dengan mereka berdua. Saudara. Qin Zhan tertegun sejenak, latihan yang panjang dan melelahkan membuatnya hampir melupakan apa itu saudara. Untuk sesaat, ia tak dapat mengingat makna yang terkandung dalam dua kata itu. Ketika ia mengingatnya, tatapan Qin Zhan bergetar. Ia teringat pernah melihat sebuah pertarungan antar kultivator bela diri saat ia berkelana di angkasa. Saat itu, 2 dewa iblis tingkat 3 dikejar oleh 1 dewa iblis tingkat 4. Salah satu dewa iblis tingkat 3 itu memilih untuk bertahan di belakang, membiarkan temannya melarikan diri, dengan tekad bulat untuk mati. Namun temannya tak pergi, malah mengucapkan kalimat ini, kita adalah saudara. Kita pernah bersumpah, tak berharap lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, tapi berharap mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. 2 orang yang menyebut diri saudara itu tak ada yang melarikan diri, dan akhirnya keduanya tewas di tangan dewa iblis tingkat 4 itu. Dulu, Qin Zhan tak merasakan apa-apa, karena ia sama sekali tak punya konsep saudara, dan tak mengerti apa artinya saudara. Di dunia kultivator bela diri, emosi persaudaraan semacam ini sangatlah rapuh. Apalagi persaudaraan angkat yang tak sedarah, bahkan saudara kandung dan ayah anak yang saling bermusuhan demi keuntungan, terjadi setiap saat. Namun Luo Xiu berbeda, ketika ia mengucapkan 2 kata. Saudara, Qin Zhan merasakan darah di hatinya seolah terbakar. Ia juga ingin memiliki seorang saudara sejati, seseorang yang bisa ia percayai punggungnya kapan saja, seseorang yang takkan pernah mengkhianatinya. Meskipun Luo Xiu telah berbuat baik padanya, ekspresi Qin Zhan tiba-tiba menjadi serius. Ia menatap mata Luo Xiu, berkata-kata demi kata, tahukah kau arti dari 2 kata, saudara? Hidup dan mati bersama, jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu aku dan Dugu tidak akan mengkhianatimu di masa depan? Tanya Qin Zhan. Tidak, kalian tidak akan melakukannya. Sama seperti saat kalian muncul di hadapanku, aku tahu meskipun aku tak punya kekuatan untuk memecahkan formasi itu, kau dan Dugu akan memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Kau begitu yakin? Tentu saja, aku percaya diri tidak akan salah menilai orang. Luo Xiu tetap tersenyum dengan yakin dan tenang. Brak, detik berikutnya, Qin Zhan berlutut di atas cakram dao abadi. Ia menunjuk ke arah bintang yang membara di kejauhan, dan dengan nada tegas, berkata-kata demi kata,
aku, Qin Zan, bersumpah demi hati nuraniku, aku bersedia menjalin persaudaraan angkat dengan Luo Xiu dan Dugu. Jubah hitam Luo Xiu terayun, ia pun berlutut di samping Qin Zan, kata demi kata, mengulangi sumpah yang sama. Hahaha, Dugu terharu, meneteskan air mata dan tertawa lebar, aku, Dugu, bersumpah demi pedang di tanganku. Hanya ada satu sumpah, tanpa kata-kata muluk-muluk, dan tanpa kutukan seperti, jika melanggar sumpah ini, petir akan menyambar, jiwa akan hancur. Tak seorang pun merasa janggal, karena persaudaraan sejati, bersemayam di hati. Cakram Dao abadi melesat melintasi angkasa tak berujung, memasuki alam semesta liar di mana aturan langit dan bumi telah hancur, yang juga dikenal sebagai 3000 dunia besar. Bintang Ji adalah bintang utama dari dunia besar klan Ji, yang dulunya adalah bintang Tianlu. Duan Kong dan Yuer tidak tinggal di bintang Ji, melainkan berada di wilayah bintang tandus tidak jauh dari bintang Ji. Ketika mendengar berita kembalinya Luo Xiu, semua orang sangat gembira. Terutama bagi banyak murid Tanah Suci Sura, penguasa Sura adalah keberadaan yang seperti dewa. Sebuah formasi menyegel semua aura, menutupi semua jejak, di planet yang hancur dan tandus, sehingga sama sekali tidak akan ditemukan oleh siapapun. Sebuah menara emas kecil seukuran kepalan tangan, berada di dalam formasi ini, dinamakan Menara Huang. Harta karun yang kuat akan memiliki ruang yang luas di dalamnya, dan Menara Huang tentu tidak terkecuali. Ruang internalnya tidak hanya luas, tetapi juga membentuk dunia kecil dengan hukum dan aturan langit dan bumi yang sangat lengkap. Ketika Luo Xiu kembali, Lulou dan Hongyan membawa beberapa tetua Gunung Wanren untuk menghadap. Ji Xiaozi membawa para tetua klan Ji untuk menghadap. Huang Chen membawa klan Dewa Perang. Di dalam Istana Sura, Luo Xiu duduk di tengah, Qin Zan dan Dugu duduk di sebelah kirinya, di sebelah kanan duduk Yuer, di belakang berdiri Duan Kong, Di Kui, dan Qilon. Ini beberapa sumber daya kultivasi, kalian bertiga bagikanlah, kata Luo Xiu sambil mengayunkan tangan. Sejumlah besar mutiara dao dan batu leluhur Taichu menumpuk seperti gunung kecil, muncul di dalam aula. Bagi sebagian besar orang yang hadir, batu leluhur Taichu sudah merupakan sumber daya kultivasi tingkat tertinggi, cukup untuk memungkinkan seorang jenius dengan bakat yang cukup kuat berkultivasi secara bertahap hingga tingkat yang mulia. Adapun mutiara dao, itu adalah sumber daya yang bahkan memiliki sedikit kemungkinan untuk membuat seseorang berkultivasi menjadi penguasa dao. Kebanyakan orang bahkan tidak mengenalnya. Setelah kultivasinya mencapai tingkat penguasa dao sejati, mutiara dao tidak lagi memiliki efek peningkatan kultivasi bagi Luo Xiu. Bahkan mutiara dao tingkat tertinggi pun efeknya sangat kecil, sama dengan tidak ada. Ia menduduki alam Huang, dengan nama penguasa Sura, menjadi penguasa alam Huang, mendirikan Tanah Suci Sura, hanya untuk memberikan tempat berlindung bagi orang-orang yang mengikutinya. Baik Gunung Wanren, klan Ji, maupun klan Dewa Perang, langit bintang dari 3 alam bagi mereka sudah merupakan akhir. Di antara mereka, termasuk pemimpin Gunung Wanren, Lulou, Santa Hongyan, serta kepala klan Ji saat ini, Xiaozi, atau Huang Chen dari klan Dewa Perang di antara semua orang dari ketiga kekuatan ini, yang di masa depan bisa berkultivasi hingga tingkat penguasa dao paling banyak tidak lebih dari 1 atau 2 orang. Bahkan yang bisa berkultivasi hingga tingkat yang mulia di masa depan pun tidak akan melebihi 10 orang. Sejak awal pendirian Tanah Suci Sura, itu berarti Luo Xiu di masa depan akan menuju ke tingkat langit dan bumi yang lebih tinggi, dan tidak mungkin lagi membawa orang-orang ini untuk bertualang bersamanya. Bukan berarti ia akan meninggalkan orang-orang ini, melainkan karena jika ia membawa mereka, justru akan mencelakakan mereka. Qin Zan telah mengikuti Wu Ji selama bertahun-tahun. Luo Xiu juga mengetahui dari Qin Zan bahwa di atas langit bintang ini, di era kerajaan abadi yang sangat kuno itu, setelah perang besar para abadi kuat yang tersisa bersatu dan membuka dunia tingkat yang lebih tinggi, yaitu alam abadi. Selama berabad-abad, jejak abadi menghilang karena alam abadi adalah tujuan para ahli dao abadi. Ketika alam abadi dibuka, langit bintang saat ini hanyalah medan perang yang hancur menjadi kekacauan. Lebih tepatnya, langit bintang tempat Luo Xiu dan mereka hidup ini adalah tanah air yang pernah ditinggalkan oleh para abadi. Itu pasti akan menjadi dunia yang lebih luas dan lebih kejam. Luo Xiu ditakdirkan untuk pergi. Ia tidak mungkin membiarkan jalan dao bela dirinya berhenti di tingkat penguasa dao sejati. Masalah Wu Ji dan Sueyu diselesaikan, Luo Xiu akan pergi. Pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa jembatan Feixian yang dijaga keluarga Ji dari generasi ke generasi, adalah saluran menuju alam abadi. Keluarga Ji mematuhi aturan yang ditetapkan oleh para abadi, hanya ahli yang telah membuktikan dao menjadi abadi yang berhak melangkah ke jembatan Feixian. Namun, dari era Dayan hingga sekarang, selama ribuan tahun yang tak terhitung, tidak ada satupun orang yang bisa berkultivasi hingga tingkat abadi. Di alam semesta yang pernah dihancurkan oleh para abadi ini, ingin berkultivasi hingga tingkat abadi, sungguh terlalu sulit. Sebelum pergi, Luo Xiu tentu saja harus meningkatkan kekuatan ketiga kekuatan Tanah Suci Sura, agar mereka dapat terus berwarisan di langit bintang ini.
Meskipun Luo Xiu tidak mengatakan dengan jelas, semua orang bisa merasakan bahwa penguasa Sura akan pergi. Hati Huang Chen menghela napas ringan. Ia tahu bahwa penguasa Sura dan dirinya sama sekali bukan orang yang setingkat. Ia sangat ingin mengikuti penguasa Sura untuk menjelajahi dunia yang lebih luas dan kuat, tetapi ia juga sangat menyadari bahwa jika ia mengikutinya, ia hanya akan menjadi beban. Luo menatap Luo Xiu. Ia memegang teguh wasiat leluhur Huangya, menunggu kedatangan yang mulia Taisang dari generasi ke generasi. Ia hanya memiliki penghormatan dan rasa hormat kepada Luo Xiu, inkarnasi yang mulia Taisang ini, tanpa ada perasaan pria dan wanita. Mungkin adiknya, Hong Yan, memiliki sedikit perasaan, tetapi perbedaan besar dalam status dan kultivasi di antara mereka juga membuat Hong Yan mengurungkan niat yang tidak realistis itu. Jika penguasa Sura pada akhirnya akan pergi, apakah leluhur Wan Ren masih bisa muncul kembali? Ji Xiaozi merasa hidungnya sedikit perih. Ketika ia menduga bahwa Luo Xiu pada akhirnya akan pergi, pikiran pertamanya adalah ikut dengannya. Tapi jika aku pergi, bagaimana dengan klan Ji? Klan Ji saat ini tidak memiliki pemimpin yang kuat. Jika ia pergi, tidak ada satupun orang di generasi muda yang cukup menonjol untuk memikul harapan seluruh klan. Di satu sisi adalah orang yang ia kagumi, di sisi lain adalah kebaikan besar klan Ji. Pilihan yang tidak bisa memenuhi keduanya ini membuat Ji Xiaozi merasa sedih hingga ingin menangis. Luo Xiu melirik Luo yang menatapnya penuh harap, mengangguk, dan berkata, masalah Wan Ren, aku tidak akan melupakannya. Ia pernah berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan membangkitkan Wan Ren. Ketika Wan Ren gugur, ia baru berada di tingkat Dewa Iblis tingkat 9, dan telah mengumpulkan 4 roda dewa. Dengan kultivasi Luo Xiu yang sekarang penguasa Dao sejati, membalikkan sungai waktu untuk membangkitkannya, satu-satunya bagian yang sulit adalah Wan Ren gugur di era sebelum eon kekacauan. Ingin memutar waktu mundur 1 eon kekacauan, pasti akan menghadapi hukuman langit yang mengerikan yang tak terbayangkan. Meskipun demikian, Luo Xiu tetap bertekad melakukannya. Karena sudah berjanji, ia harus menepatinya. Bersambung.